Punya duit 13 jutaan, lu biasanya cuma dapat laptop nanggung. Tapi Lenovo IdeaPad 5 2 in 1 ini beda. Layarnya OLED, bisa dilipat sampai kayang-kayang gitu, kayak gini. Dan otaknya udah pakai AMD Ryzen AI 300 series terbaru yang NPU-nya lebih pintar dari pejabat yang suka revisi aturan undang-undang tiba-tiba dalam semalam. Apakah laptop ini feature proof atau cuma gimmick semata AI-nya? Tonton sampai habis video ini, oke? Yo, balik lagi sama gue di Pem Channel. Hari ini kita kedatangan barang yang cukup hot beberapa bulan lalu diomongin, yakni Lenovo IdeaPad 5 2 in 1 ya, 2 in 1 14 AKP10. Nama belakangnya emang agak panjang dan kayak kode nuklir ya. Tapi intinya ini adalah laptop convertible yang ditenagai prosesor AMD Ryzen AI 7 350. Dan kenapa laptop ini menarik untuk sebagian orang? Jawabannya dan utamanya adalah laptop ini nawarin beberapa fitur yang gak banyak ada dan dibawa di laptop yang harganya 13 jutaan. Salah satunya adalah layar OLED, fleksibilitas 360 derajat, dan kecerdasan buatan alias AI yang jalan lokal di laptop ini, bukan di cloud ya. Dan menurut gua konsep 2 in 1 ini sebenarnya cocok banget buat kita yang hidup di Indonesia. Kenapa? Karena kita dituntut fleksibel kan. Pagi jadi karyawan korporat, malam jadi freelancer gitu kan. Weekend jadi beban keluarga. Maksudnya contoh konten creator. Nah, laptop ini bisa ganti-ganti mode sesuai kebutuhan kita. Dan ingat, review ini gua buat berdasarkan pengalaman pakai dan data teknis. Jadi bukan sekedar baca brosur. Jadi makanya kita bakal bedah performa, layar, dan tentu aja fitur AI yang katanya the next big thing. Pertama kita bahas bagian bodinya. Materialnya aluminium di bagian atas, kerasa premium dan dingin pas dipegang. Jadi ya beneran metal gitu kan. Warnanya cosmic blue, elegan, gak norak, dan ketebalannya menurut gua pas. Bobotnya pun ringan, mulai dari 1,5 kg. Jadi masih oke lah buat masuk tas maupun tote bag tanpa bikin bahu itu kena skoliosis. Fitur utamanya jelas, engsel yang bisa dilipat sampai 360 derajat. Kita bisa pakaiin laptop ini dengan 4 mode total. Ada laptop mode biasa buat ngetik skripsi ataupun laporan revisi yang gak beres-beres. Lalu ada juga 10 mode dan stand mode. Ini enak banget buat nonton Netflix atau presentasi ke klien di meja warkop yang sempit. Selanjutnya dan terakhir yang keempat itu ada tablet mode. Bisa dilipat habis dan bisa dipakein juga pakai stylus Lenovo Digital Pen 2 yang udah include. Jadi nggak usah beli lagi. Buat coret-coret ide ataupun tanda tangan kontrak digital ini menarik buat dipakainya. Dan tenang aja, laptop ini udah lolos uji militer MIL STD 810H. Artinya dia udah tahan banting, tahan guncangan, dan tahan temperatur ekstrim. Jadi kalau lu emosi pas baca berita kebijakan pemerintah yang pelan-pelan terus yang gitu, lu gebrak meja dikit, laptopnya aman. Hati lu ya enggak mungkin kan. Lanjut ke mata alias layar, ini adalah salah satu bagian favorit gua. Dia pakai panel 14 inch WUXGA 1920x1200 OLED, aspek rasio 16:10, dan gua rasa ini karena aspek rasio kayak gini, ini jadi lebih enak buat baca dokumen, lebih enak buat scroll di sosmed, ini pokoknya lebih enak dan juga lebih enak buat nonton film. Ditambah lagi layarnya OLED kan, jadi warnanya nendang banget. 100% DCI P3 pula, hitamnya hitam pekat, nendang banget kontrasnya, apalagi dia juga udah tersertifikasi display HDR True Black 500. Jadi buat kalian yang kerja desain grafis ataupun suka color grading tipis-tipis maupun yang agak menengah atau yang berat, ini layarnya udah sangat pantas untuk dipakai dan nyaman banget di mata. Brightnessnya up to 400 nit dan ya cukup oke lah untuk dipakai kerja outdoor dan kafe-kafe yang gaul di Jaksel gitu kan. Plus udah ada juga teknologi low blue light filter biar mata kita lebih aman kalau misalnya kita pakai laptop ini dengan jangka waktu yang agak lama. Audio juga udah stereo speaker yang dioptimalin pakai Dolby Audio. Oke, masuk ke dapur pacu. Ini bagian yang bikin gue geleng-geleng. Otaknya pakai AMD Ryzen AI 7 350. Ini bukan sekedar ganti nama doang, tapi dia emang pakai arsitektur baru Zen 5 dengan konfigurasi 8 core dan 16 thread. Gue udah siksa laptop ini pakai Zen 23 dan perhatiin angkanya baik-baik.
Multicore-nya tembus di angka 15.110 poin dan single core-nya di 1988 poin. Untuk kalian yang nggak terlalu ngerti benchmark ini, angka-angka ini, biar gue terjemahin dikit ya. Angka 15.000 itu buat multicore di laptop convertible tipis kayak gini itu tuh angka yang jarang didapetin, apalagi harganya di bawah 15 juta. Biasanya laptop tipis 14 inch harganya juga di bawah 15 juta. Angkanya amannya itu ada di angka 10.000, bukan aman ya, banyaknya itu di angka 10.000 atau sampai 12.000. Ini loncat ke 15.000. Artinya apa? Laptop ini punya raw performance ataupun raw power setara laptop gaming entry level ataupun laptop workstation tebel dari mungkin 2-3 tahun lalu. Kalian pakai laptop ini untuk render video 1080p atau bahkan 1440p di Premiere Pro, ekspor foto ratusan biji di Lightroom atau compile codingan berat, dia harusnya udah oke dan nggak bakal ngap. Arsitektur Zen 5-nya beneran efisien banget. Terus lihat single core-nya ada di angka 1988 poin. Ini nyaris nyentuh angka keramat 2000. Skor single core setinggi ini yang bikin laptop kerasa satset, buka aplikasi instan, booting cepet, dan navigasi Windows mulus parah. Jadi jargon laptop lemot itu nggak ada di kamus laptop ini. Dan ingat, performa setinggi ini didapat dari bodi yang bisa ditekuk jadi tablet. Biasanya laptop 2-in-1 itu performanya dipangkas biar nggak kemanasan. Tapi di sini di Lenovo, AMD berhasil ngetune biar tetap ngebut tapi tanpa bikin tangan tuh kerasa panas. Dan satu hal lagi yang dukung performa kerennya ini adalah RAM-nya. Dia pakai RAM 16GB LPDDR5X. Emang ini ya solder ya, alias nggak bisa di-upgrade. Tapi speednya 7500 mt/s atau mega transfer per second atau megahertz. Ya sama aja lah, megahertz gitu ya. Ini kenceng coy. Speed RAM setinggi ini ngasih bandwidth lega buat eGPU Radeon 860M dan NPU-nya buat jalanin AI secara optimal. Jadi trade off nggak bisa di-upgrade RAM ini terbayar lunas sama kecepatannya. Dan ngomongin eGPU, Radeon 860M di sini juga bukan pajangan. Skor benchmark grafisnya cukup buat lu main game e-sport kompetitif kayak Valorant atau mungkin bahkan di game AAA. Tapi dengan catatan settingannya disesuaikan ya tentunya. Jadi habis kerja keras sebagai kuda gitu kan, lu tetap bisa having fun dengan main game pakai laptop ini. Lalu sekarang kita bahas apa yang dinamakan gajah di pelupuk mata, yakni AI laptop ini. Laptop ini perlu tahu udah Copilot plus PC ready, didukung sama NPU atau Neural Processing Unit di Ryzen AI 300 series yang punya tenaga sampai 50 TOPS. Ini NPU terkenceng di kelasnya saat ini ya. Buat ngetes NPU-nya gua pakai software yang namanya Amuse 3.0. Ini software image generation yang jalan lokal di laptop, pakai tenaga NPU-nya AMD bukan internet ya. Dan hasilnya setelah kita coba, laptop ini bisa generate image dengan waktu yang sangat cepat. Nggak perlu nunggu loading server karena internetnya lemot, dan privasi kita karena ini jalan secara offline ini aman karena diproses di laptop itu sendiri, nggak terbang ke cloud gitu kan datanya. Terus buat meeting ada Windows Studio Effect gitu kan, kamera Full HD IR-nya yang dipaduin sama NPU-nya bisa bikin background blur yang rapi dan adanya efek eye contact otomatis. Jadi saat kita video call sama bos pakai laptop ini, mata kita bisa tetap kelihatan ngelihat monitor padahal kita lagi baca menu buat makan siang. Dan ada yang namanya teknologi auto framing. Ada juga fitur live caption yang bisa nerjemahin audio dari bahasa asing ke Inggris secara real time. Jadi kalau kita lagi nonton drama Korea atau dengerin berita asing tanpa subtitle, AI-nya bakal bikinin caption buat kita langsung. Kan pinter banget. Lebih pinter dari itulah, sudahlah ya. Portnya gimana? Lumayan lengkap, ada cukup banyak. Ada USB-C yang udah support PD 3.0 dan DisplayPort 1.4. Ada juga USB-A dan HDMI masih ada. Serta ada juga micro SD card reader yang bakal dibutuhin sama banyak content creator. Termasuk sama editor kita yang beberapa kali pakai micro SD card reader ini di laptop ini buat mindahin file dari memori ke SSD. Jadi nggak perlu dongle tambahan lagi lah gitu ya. Dan koneksinya juga udah Wi-Fi 7, ini future proof banget buat internet yang super ngebut. Baterainya 57 Wh buat pemakaian normal office, ini cukup awet. Dan kalau habis, laptop ini udah didukung teknologi rapid charge boost. Dicolok bentar udah bisa dipakai meeting lagi. Dan baterainya bisa tahan sampai kurang lebih 17 jam penggunaan dengan metode pengujian PC Mac 10 Modern Office. Sebuah waktu yang sangat oke ya untuk sebuah laptop thin and light
tipis, compact, dan convertible yang bisa dilipat sampai 360 derajat ini. Dan kesimpulannya, Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 ini dengan Ryzen AI 7 350-nya menurut gua adalah sebuah paket lengkap dan di paket harga pembelian 13 kalian jutaan akan langsung untuk dikasih orang Windows 11 yang dan mau sebuah OHS laptop 2024 convertible yang 2-in-1 dan Jadi pakai datang OLED. laptopnya, Kita nggak cuma dapat unitnya, OLED-nya doang, langsung kita dapat dibongkar, performa langsung CPU bisa Zen 5 dipakai, yang nggak perlu kenceng, install eGPU download Radeon yang oke, Windows dan kawan-kawannya fitur lagi. AI yang beneran Jadi, bisa mantap. dipakai, bukan cuma gimmick marketing. Plus dia 2-in-1, jadi fleksibel banget gitu kan. Tapi yang paling penting dan sering dilupain orang adalah after sales. Lenovo ngasih laptop ini support 2 tahun premium care dan 2 tahun garansi ADP atau Accidental Damage Protection. Buat yang masih belum tahu, ADP itu nge-cover kerusakan yang nggak disengaja ya. Laptop jatuh, kesiram kopi, ketimpuk sandal pas lagi berantem sama pacar, itu di cover sampai 100% dan bisa klaim lebih dari sekali. Coba cari asuransi mana yang sebaik ini. Asuransi kesehatan aja kadang klaimnya ribet gitu kan, kayak BPJS gitu kan. Dan saran gua, kalau misalnya lu mau beli laptop ini di online, ya belinya di official store aja yang aman gitu kan. Karena beberapa hari ini gua ngeliat ada berita beli laptop, ternyata yang datang bukan laptop, entah itu kurirnya ataupun tokonya, entah gitu ya. Dan kalau misalkan kalian beli di official store gitu kan, garansinya juga kan lebih terjamin. Jadi link pembelian juga gua udah taruh di deskripsi, jadi biar kalian bisa gampang untuk cari produk. Dan di paket pembelian kalian akan langsung dikasih Windows 11 dan OHS 2024 yang terbaru. Jadi datang laptopnya, datang unitnya, langsung dibongkar, langsung bisa dipakai, nggak perlu install download Windows dan kawan-kawannya lagi. Ya, oke, sekian dulu review laptop kali ini. Dan laptop ini menurut gue adalah bukti kalau teknologi makin sekarang makin maju, makin memudahkan hidup dan makin memudahkan hidup ya. Dan gue juga berharap ya pengambil kebijakan di negara kita juga bisa seadaptif dan sepintar laptop zaman sekarang. Begitu teman-teman dan para pejabat. Semoga kita bertemu di next video. Gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, share dan share. Oke, subscribe ya. Dadah.